Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Hari ini kita bertemu kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam segala keadaan. Mari kita buka di dalam Injil Lukas 1 ayat 30. Injil Lukas 1 ayat 30, firman Tuhan berkata demikian, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Sekali lagi, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini adalah kisah di mana pemberitaan tentang rencana Allah yang akan menjadikan Maria sebagai ibu dari bayi Yesus atau Yesus yang akan dilahirkan ke dalam dunia secara ajaib yang dikerjakan oleh Allah. Nah, kita tahu ayat ini biasanya digunakan dalam renungan-renungan Natal, tetapi secara khusus hari ini saya membawakan untuk kita semuanya. Kenapa? Karena di sini ada hal yang menarik, yaitu kata jangan takut. Mengapa harus takut? Karena tentunya ketika Tuhan merencanakan hal ini kepada Maria, sudah pasti Maria akan menghadapi banyak masalah. Masalahnya yang paling berat adalah lingkungan. Dicibir, jadi omongan, dijelek-jelekin, lalu kemudian dianggap sebagai perempuan gak benar. Kenapa? Karena kehamilan dari Maria itu adalah kehamilan di luar yang sewajarnya, ya, tanpa adanya persetubuhan. Dan mungkin juga orang akan berkata bahwa Maria telah melakukan satu perzinahan. Nah, karena hamil di luar nikah itu adalah aib, ya, dan itu akan merusak nama baik keluarga juga. Dan mungkin di zaman Maria pada waktu itu akan mengalami pengucilan yang luar biasa. Nah, ini bisa jadi satu tekanan buat Maria untuk mempertimbangkan apakah saya harus menerima atau tidak rencana Allah dalam hidup saya. Karena resikonya besar sekali, ya. Jadi gunjingan orang, taruhannya adalah nama baik keluarga. Tetapi sebelum itu terjadi, Tuhan telah memberikan penguatan kepada Maria supaya tidak takut. Jangan takut sebab ini adalah rencana Allah. Jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia Allah. Sama dengan kehidupan kita. Kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang besar, ya. Bisa diperhadapkan dengan keadaan yang sulit dan bahkan sesuatu yang belum terjadi. Mungkin ada orang yang akan merencanakan yang buruk, atau mungkin kita sudah melakukan hal yang salah. Dan kemudian kita mulai ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan kita berbalik kepada Tuhan, lalu kemudian kita bingung mau ngapain. Firman Tuhan berkata, selama kita kembali kepada Tuhan, selama kita bersama dengan Tuhan, selama kita mau ikut dalam rencana Tuhan, Tuhan berkata, jangan takut. Kalau kita sudah melakukan kesalahan dan kita menyadarinya, berlutut di kaki Tuhan, mohon pengampunan Tuhan. Kalaupun nanti jadi gunjingan orang, kalau kita sudah beres dengan Tuhan, Tuhan berkata, jangan takut. Kita bisa lihat bagaimana masa lalu Daud, ya. Orang yang dikenal sebagai seorang yang menyembah Tuhan dengan luar biasa, dekat dengan Tuhan. Tapi faktanya dia melakukan dosa yang sangat jahat sekali di mata Tuhan. Dan ketika dia bertobat, Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Tuhan memulihkan hubungan Tuhan dengan Daud. Dan Tuhan juga memulihkan pribadi Daud untuk bisa kembali bangkit bersama dengan Tuhan. Tidak perlu takut dengan gunjingan, terus berjalan dengan Tuhan. Karena apa? Masa lalunya sudah selesai bersama dengan Tuhan. Jadi menjalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Terus apa lagi yang harus ditakutkan? Mungkin masa depan, kecemasan masa depan. Kalau Maria dipilih Tuhan untuk menggenapkan rencana Allah yang taruhannya adalah nama baik, ya, bisa digunjing oleh banyak orang. Tuhan bisa menjanjikan itu untuk dia tidak takut dan menjalaninya. Maka hal yang sama Tuhan sampaikan kepada kita semuanya. Jangan takut ketika menghadapi persoalan apapun. Jangan takut ketika kita
sedang memikirkan sesuatu yang besar di depan, dan seolah-olah kita tidak bisa menghadapinya. Jangan takut, sebab kita memiliki Allah yang perkasa. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Mungkin kita bergumul tentang ekonomi, mungkin kita bergumul mengenai rumah tangga, mungkin kita bergumul mengenai pekerjaan, mungkin kita bergumul mengenai bagaimana saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dan sebagainya. Tuhan menyampaikan kepada kita semuanya, jangan takut, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa, yang sanggup menjamin segala kehidupan kita. Tetap semangat, dan mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Engkau adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa menyertai kami semuanya. Bapa, Engkau mengetahui setiap kami, di mana kami terkadang mengalami kelemahan iman dan mengalami ketakutan pada hal tertentu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Putra-Mu yang kudus, ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu, berkatilah kami, untuk kami bangkit dan kuat berjalan dengan Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan, yang mungkin sudah melakukan kesalahan, dan kami menyadarinya, dan kami berbalik kepada Engkau, mohon pengampunan dan perlindungan Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan, untuk kami melupakan masa lalu kami, dan ketakutan-ketakutan yang ada di depan, biarlah boleh kami kalahkan bersama dengan Engkau. Dan biarlah kami semuanya Tuhan memiliki masa depan indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk jaminan keselamatan dan juga penyertaan yang Kau janjikan kepada kami, yang Kau berikan atas kami. Maka dari itu, segala kekhawatiran, kecemasan, segala sesuatu yang belum terjadi yang kami pikirkan, yang menjadi satu intimidasi dalam hidup kami, Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa. Diberkatilah setiap kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman hari ini. Haleluya.